Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritelo Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video ini, pada pertemuan kali ini, saya ingin berbagi satu informasi yang mana sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu honorer pada bulan yang lalu, yaitu menginput data honorer melalui aplikasi pendataan honorer non-ASN BKN. Nah, sesuai dengan data yang telah diinput Bapak Ibu, ada kesimpulan BKN tentang data ini setelah diuji publik pada bulan Oktober yang lalu. Nah, kesimpulan BKN terhadap pendataan non-ASN setelah uji publik, Bapak Ibu, masih ada tahap berikutnya. Katanya, simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Badan Kepegawaian Negara BKN menyampaikan 3 kesimpulan terkait hasil pendataan non-ASN setelah uji publik pada Oktober 2022 yang lalu. Jumlah tenaga honorer hasil pendataan non-ASN setelah uji publik sebanyak 2.360.723 orang. 3 kesimpulan BKN terkait hasil pendataan non-ASN setelah uji publik, yakni pertama, ada dugaan data yang disampaikan belum sepenuhnya menggambarkan data yang sebenarnya, terutama upaya melakukan manipulasi data yang sebenarnya. Jadi ini salah satu hal yang perlu diingat Bapak Ibu, bahwa sesuai dengan hasil yang telah diterima oleh BKN, ada dugaan bahwa ada manipulasi data. Tentunya dengan manipulasi ini tidak sesuai dengan harapan yang sebenarnya. Dari data itu, katanya kami melihat belum sepenuhnya menggambarkan data yang sebenarnya. Ini ucap PLT Kepala BKN Bima Haryawibisana dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI pada hari Senin 21 November 2022 yang lalu. Banyak yang mungkin merekayasa data itu. Ini mungkin perlu pendalaman lebih lanjut, tambah Bima. Ia menduga banyak non-ASN yang merekayasa data dengan menambah masa kerja. Jumlah non-ASN dengan masa kerja antara 11 sampai 15 tahun sebanyak 360.950 orang. Sedangkan jumlah tenaga non-ASN atau pegawai honorer dengan masa kerja lebih dari 15 tahun sebanyak 219.054 orang. Jadi tenaga honorer non-ASN yang masa kerjanya di atas 10 tahun itu besar sekali atau jumlahnya sangat banyak. Ini sedikit agak mencurigakan, jelas Bima Haryawibisana. Menurut Bima, tenaga honorer dengan masa kerja di atas 10 tahun seharusnya masuk dalam kelompok tenaga honorer kategori 2 atau THK 2, bukan non-ASN. Jadi, saya tidak tahu angka dari mana ini sebetulnya. Karena, kalau dengan masa kerja seperti itu, mestinya mereka masuk honorer K2, kata Bima Haryawibisana. THK 2 adalah pegawai honorer yang bekerja di instansi pemerintah sebelum tahun 2005. Dan masih bekerja secara terus-menerus sampai sekarang. Bima Haryawibisana menegaskan bahwa data-data itu perlu diverifikasi dan divalidasi lebih lanjut. Tentunya tujuannya supaya ada kejelasan, Bapak Ibu ya. Selain masa kerja non-ASN, Bima Haryawibisana juga menyoroti gaji honorer dengan nominal di atas 10 juta per bulan. Kemudian dari sisi gajinya, ini aneh juga. Ada yang gajinya di atas 10 juta. Aneh juga itu, gaji non-ASN di atas 10 juta. Ada 5.943 orang katanya. Tapi ada juga yang sama sekali tidak punya gaji atau kosong. Ini juga agak mengherankan, kenapa mereka bekerja sampai non-ASN tapi tidak bergaji sama sekali. Itu ada 261.023 orang, tambah Bima. Bima Haryawibisana menduga gaji tenaga non-ASN tersebut kemungkinan tidak dibayarkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, sehingga tidak ada bukti untuk pembayaran gajinya. Biasanya dibayarkan dari saweran SPPD atau dana taktis dan lain-lain
yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pengeluarannya, sehingga tidak ada kwitansinya, tegas Bima. Kesimpulan kedua, sebagian pejabat pembina kepegawaian atau PPK belum menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Jumlah instansi yang belum menyampaikan SPTJM per 31 Oktober 2022 sebanyak 120 instansi yang terdiri dari 12 instansi pusat dan 108 instansi daerah. 120 instansi tersebut memiliki honorer sebanyak 542.328 orang. Tenaga honorer yang tidak disertai dengan SPTJM terancam tidak ditetapkan sebagai data dasar non-ASN yang akan dikunci dalam database BKN. Kesimpulan ketiga, beberapa instansi tetap memaksakan menyampaikan data-data yang tidak sesuai dengan Surat Menpan RB nomor B-185-M-SM-02.03/2022. Banyak juga instansi yang walaupun datanya sudah kami sampaikan tidak memenuhi kriteria, tetapi tetap saja diusulkan. Ini kata Bima Harawisana. Tenaga honorer yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan akan dihapus dari aplikasi pendataan BKN. Berikut 7 kategori dan rincian non-ASN yang akan dihapus karena tidak sesuai ketentuan pendataan. Pertama, Satuan Pengamanan 73.415 orang, tenaga kebersihan 51.863 orang, pengemudi 5.915 orang, masa kerja 1 tahun 8.159 orang, usia di bawah 20 tahun 189 orang, usia di atas 56 tahun 1.599 orang, tidak ada keterangan ijazah 2.656 orang. Dari 3 kesimpulan hasil penataan non-ASN setelah uji publik tersebut, BKN akan memilah-milah dan memperbaiki struktur data yang masuk ke aplikasi penataan BKN. Setelah itu, tahapan berikutnya adalah melakukan audit independen terhadap data honorer hasil penataan non-aparatur sipil negara atau hasil penataan non-ASN. Setelah data-data itu komplit, ini juga perlu lakukan verifikasi independen oleh BPKP, misalnya ucap Bima Harawisana. Katanya kami tidak punya kemampuan untuk memeriksa satu persatu ke semua daerah, apalagi kalau itu dikaitkan dengan sanksi. BKN tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada daerah, tandas Bima. Nah, inilah informasi yang Bapak Ibu terhadap hasil yang telah diperoleh oleh BKN terhadap pendataan non-ASN yang telah dilakukan pada bulan yang lalu setelah diuji publik, sehingga BKN dapat mengambil satu kesimpulan bahwa pendataan ini ada tindak lanjutnya atau ada informasi seterusnya tentang hasil pendataan ini. Yang salah satunya mengaudit, kemudian verifikasi dan validasi ulang, dan seterusnya data yang tidak sesuai akan dikeluarkan dari database BKN. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.